Orang ini terlalu abnormal. Bahkan jika Po Chen Huang telah mengajarinya semua pengalamannya, masih sulit untuk memahami jika dia telah mencapai lantai 8 dalam waktu sesingkat itu. Ucap semua orang terkejut. Dalam keterkejutan semua orang, Qin Chen telah melewati lantai 8 Gunung Tianzhen dan masuk ke lantai 9 inti formasi besar. Di lapisan ke-9 adalah formasi campuran, dan itu semua adalah formasi besar yang paling menakutkan di dunia. Begitu Qin Chen masuk, sinar cahaya tak terujung naik, dan sepertinya berada dalam kehampaan. Di sekitar kehampaan, bintang-bintang tak berujung berputar berubah menjadi lubang hitam, menelan semua kekuatan dan cahaya di sekitarnya. Hahaha, formasi bintang yang agung, ucap Qin Chen tertawa. Dan dia takut. Ucap Qin Chen tertawa. Jika dia berjalan di langit berbintang ini, seolah-olah dia telah berubah menjadi bagian dari bintang-bintang ini. Wajah Dou Tianze berubah menjadi pucat. Tidak, bahkan formasi besar Dou Tianze Xingsu tidak dapat menghentikan langkahnya. Jika ini terus berlanjut, selama dia melewati lapisan ke-9, anak ini pasti akan muncul di depanku, dan aku akan tamat. Senior, bantu aku, ucap Dou Tianze. Kemudian, piringan arai di tangannya tampaknya memiliki kehidupan. Bocah, kenapa sampai mengganggu orang tua ini? Sebuah suara dingin terdengar. Senior, saya telah ditemukan, dan sekarang situasinya mendesak. Dou Tianze berkata dengan cemas. Orang ini adalah Master Arai dari ras iblis alien. Alasan mengapa Dou Tianze mampu mengendalikan informasi Gunung Tianzhen juga tidak terlepas dari ajaran orang ini. Iblis itu berkata, ini adalah formasi pemakaman jiwa 9. Jika Anda menempatkan formasi ini di gunung formasi surgawi, Anda dapat duduk dengan santai. Dalam 3 detik, anak yang Anda sebutkan tadi pasti akan ditelan oleh susunan besar ini dan berubah menjadi abu. Terima kasih senior, terima kasih. Dou Tianze sangat gembira. Langsung memobilisasi 108 formasi dingin dan langsung melemparkannya ke dalam kekosongan di depannya. Sesuai dengan posisinya ini, tiba-tiba ada suara tangisan hantu di Gunung Tianzhen. Dan kemudian semua orang melihat energi iblis dingin tersapu dalam sekejap, melonjak keras, dan tiba-tiba menyelimuti sosok Qin Chen di lantai 9 Gunung Tianzhen. Dan tiba-tiba menyelimuti sosok Qin Chen di lantai 9 Gunung Tianzhen. Dan menelannya. Qin Chen yang awalnya masih terlihat oleh semua orang, saat ini menghilang seketika. Adegan ini tiba-tiba mengejutkan Bu Hua Mao dan yang lainnya. Dan ekspresi mereka berubah drastis. Kulit semua orang berubah dan semua orang sangat gugup. Di lapisan ke-9 Gunung Tianzhen, Qin Chen baru saja membuka formasi bintang Dou Tianze dan menemukan bahwa ada hembusan angin mendung di sekitarnya. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan gila, dan gelombang energi iblis yang menakutkan menyapu ke segala arah. Qin Chen merasa seolah-olah pusing. Jiwanya melayang, dan dia merasa seperti akan ditelan dan hanyut. Untungnya, ia memiliki basis kultivasi yang dalam, dan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Kebangkitan semangat yang tiba-tiba memulihkan pusingnya. Formasi 9 bayi pemakan jiwa, gumam Qin Chen memadat. Tetapi sering muncul di sudut mulutnya. Dia meremas pola formasi dengan kedua tangannya, dan segera gelombang kekuatan tak terlihat menembus ke dalam formasi besar. Dan kemudian, energi iblis yang awalnya melekat pada Qin Chen menari gila dan membentuk pusaran air di sekitar Qin Chen. Lao Yuan, lihat formasi besar ini. Qin Chen masih cukup penasaran dengan formasi besar yang menelan jiwa ini. Dan Qin Chen membangunkan Lao Yuan. Chen kecil,
Ini adalah formasi arai 9 bayi pemakan jiwa. Arai bayi pemakan jiwa adalah salah satu sihir teratas di ras iblis alien. Itu bisa melahap jiwa master dari ras iblis alien. Itu terdiri dari 108 pelat susunan yang masing-masing membutuhkan darah dan jantung jiwa dari ras iblis alien. Ucap Lao Yuan memiliki banyak pemahaman tentang arai 9 bayi pemakan jiwa. Oh, ini agak menarik. Qin Chen tertawa. Dia telah mempelajari formasi iblis asing di ibu kota selatan kuno, dan kemudian mengendalikan aturan dan jalan iblis asing. Lalu kemudian mempelajari formasi suci surgawi. Berbagai taktik telah lama diintegrasikan, tetapi untuk formasi besar iblis alien ini baru jumpa pertama kalinya. Formasi iblis alien yang dia lihat sebelumnya. Apakah itu Nandu kuno, rawa maut hitam, atau alam rahasia iblis surgawi? Semua orang sangat ketakutan. Kekuatan jiwa menyapu. Tiba-tiba, pola formasi dari 9 pemakan jiwa bayi secara bertahap muncul di benaknya. Dan dia dengan jelas merasakannya. Qin Chen berjalan maju perlahan. Melihat lebih dekat dan memahami persepsi arai 9 bayi pemakan jiwa di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia mengangkat tangannya dan berdengung. Dan 108 cakram arai bersinar. Pada saat yang sama, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitaran Qin Chen. Seolah-olah itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Mustahil! Teriak kaget Do Tianze. Bagaimana mungkin? Anak itu sebenarnya mengendalikan arai 9 bayi pemakan jiwa. Formasi ini adalah formasi ras iblis alien. Selain itu, saat Qin Chen menampilkan serangkaian pola formasi, Do Tianze menemukan bahwa persepsinya tentang formasi 9 bayi telah menjadi lemah. Tidak baik. Do Tianze terkejut dan buru-buru mendesak cakram untuk membangunkan master formasi dari ras iblis alien. Tetapi itu sudah terlambat. Di inti Gunung Tianzhen, sesosok muncul di kehampaan, dan itu adalah Qin Chen. Telapak tangan besar itu tampak seperti tirai langit menjebak Do Tianze di dalamnya. Segera setelah itu, Qin Chen muncul di inti kendali Gunung Tianzhen dengan tangan yang sudah berada di formasi dan mulai memecahkan tanda yang ditinggalkan oleh Do Tianze. Inti dari seluruh Gunung Tianzhen bergetar. Dan itu adalah Qin Chen yang telah mengendalikan formasi besar. Bu Hua Mao dan yang lainnya merasakan formasi reinkarnasi Juju telah berubah. Merasakan tekanan yang melemah pada tubuh mereka. Dan mereka sangat gembira. Tuan Qin ini benar-benar berhasil. Bagaimana dia melakukannya? Ma Yuanbai datang ke Qin Chen untuk pertama kalinya. Ekspresinya gugup. Dia merasa lega setelah melihat Qin Chen baik-baik saja. Tuan Kota Qin, apa kamu baik-baik saja? Bu Hua Mao dan yang lainnya juga mendatangi Qin Chen. Berbagai pencapaian dan kekuatan yang telah ditunjukkan Qin Chen sebelumnya jauh melebihi harapan mereka. Saya baik-baik saja, jawab Qin Chen tersenyum. Do Tianze di samping tahu bahwa situasinya telah kacau. Dan wajahnya pucat secara alami. Master Wall of Instrument melangkah maju, menghapus basis kultivasinya dan membawanya ke bawah. Adapun bagaimana Kidian harus berurusan dengan Do Tianze, Qin Chen tidak repot-repot mengaturnya. Bu Hua Mao menunjukkan rasa hormat dan sekelompok ketua di aula peralatan tiba-tiba membungkuk kepada Qin Chen dan berkata, "Terima kasih Tuan Kota Qin. Terima kasih atas bantuan Anda. Dan ngomong-ngomong Tuan Kota Qin, ketika kamu melawan master formasi iblis alien ini, formasi apa yang kamu gunakan?" Ucap Bu Hua Mao tahu bahwa ada formasi tingkat suci di Gunung Tianzhen. Padahal di masa lalu Qin Chen hanya bisa membangkitkannya sedikit. Tetapi sekarang Qin Chen benar-benar mengaktifkan formasi besar itu sepenuhnya. Qin Chen tersenyum dan berkata, "Formasi besar itu disebut formasi pembunuh 10.000 setan. Ini adalah formasi tingkat suci yang terkuat di seluruh Gunung Tianzhen.
Dan formasi ini juga sangat kuat untuk melawan iblis asing. Tuan muda ini datang ke sini selain untuk bekerja sama dengan Tuan Buhua Mao, juga ingin meminjam arai pembunuh 10.000 setan ini dari Tuan Buhua Mao. Formasi ini untuk berurusan dengan penguasa iblis asing. Buhua Mao tercengang dan dia berkata, "Bisakah kamu menggunakannya?" Qin Chen menjawab, "Iya, tentu saja. Formasi ini terdiri dari 81 puncak yang mencapai langit. Selama formasi diambil, formasi dapat diatur ulang kembali. Setelah ras iblis alien terbunuh, formasi ini pasti akan dikembalikan kepada Anda." Ucap Qin Chen menegaskan. Buhua Mao ragu-ragu dan akhirnya mengambil keputusan. Jika Tuan Kota Qin benar-benar dapat mengambil formasi ini, maka silahkan mencoba. Sebagai penguasa istana peralatan, dia belum pernah mendengar ada orang yang dapat mengambil formasi besar Gunung Tianzhen. Jika Qin Chen benar-benar dapat mengambilnya, itu adalah kehendak Tuhan. Dan dia tidak akan dapat menghentikannya. Baiklah, pemuda ini akan mengambil tindakan, ucap Qin Chen sungguh-sungguh. Dan dengan cepat terbang di atas 81 puncak Gunung Tianzhen. Sekarang, 80 puncak ini telah terbelah, memperlihatkan kolom di dalamnya. Dengan basis budidaya Qin Chen saat ini, dia tidak bisa meniru formasi yang persis. Di bawah mata semua orang, Qin Chen dengan cepat mendesak keterampilannya, dan kekuatan tak terlihat perlahan menembus ke dalam puncak 81 ini. Setelah setengah hari, Qin Chen tiba-tiba berteriak, dan seluruh Gunung Tianzhen bergetar hebat. Kemudian, Buhua Mao dan yang lainnya terkejut. Melihat bahwa 81 puncak yang telah menjulang di luar Gunung Tianzhen selama puluhan ribuan tahun, telah bangkit bersama-sama. Dan kekuatan luar biasa menggerakkan seluruh Gunung Tianzhen dalam 1000 mil. Pada akhirnya, 81 puncak naik ke langit, mekar dengan sinar cahaya yang cemerlang menerangi langit berbintang yang abadi. Buhua Mao dan yang lainnya tercengang. Mereka menggosok mata, dan itu benar-benar berhasil. Di bawah tatapan semua orang, 81 pilar formasi memancarkan cahaya, dan mereka menghilang ke dalam cakram giok semesta. Setelah itu, Qin Chen dan Mo Yuanbai tinggal di Qidian untuk sementara waktu, dan menandatangani perjanjian aliansi dengan Qidian. Dan mereka memutuskan untuk segera pergi setelah itu bersama pasukan utama dari daratan, melancarkan serangan ke istana berkabut. Dan ketika Qin Chen meninggalkan aula perangkat dan bergegas ke Sky Thunder City, di Bei Tianyu, di ruangan yang rusak di dalam kehampaan, sekelompok fluktuasi magis yang sangat kuat menyebar. Kelompok fluktuasi magis ini dingin dan mendominasi, menyebar dengan cepat, dan setiap orang yang terpengaruh akan bergidik. Ini adalah kekuatan sihir melahap yang kuat. Basis kultivasi leluhur iblis tampaknya dipulihkan dengan baik, kata seorang wanita dingin dan glamor, dengan tulang taji di tubuhnya. Seorang alien yang kuat dengan kulit gelap dan tanduk tajam di kepalanya berkata, "Tanpa diduga, leluhur iblis memasuki alam rahasia Laut Guntur saat itu. Tetapi dia akan bisa keluar hidup-hidup dan membangunkanku. Setelah leluhur iblis mendapatkan kembali kekuatannya, kita mungkin bisa mendominasi benua Tianwu. Sudah waktunya untuk memerintah benua ini. Aku sudah menunggu di sini terlalu lama. Aku benar-benar ingin kembali ke benua iblis alien dan melihat kampung halamanku." Orang yang berbicara adalah Raja Iblis Alien berwarna merah darah dengan aura pembunuh di sekujur tubuhnya. Kelompok orang ini adalah bawahan dari leluhur iblis. Dan setelah dia melarikan diri dari kota Guntur, ia datang ke alam rahasia ini untuk pertama kalinya membangunkan bawahannya dan jatuh ke dalam tidur yang nyenyak dan penembusan dosa dalam kehampaan. Di depan semua orang, sekelompok energi iblis yang suram menarik dengan liar. Semua orang melihat ke atas dan melihat sosok perlahan muncul di kehampaan. Energi iblis gelap yang tersisa di sekitarnya adalah Raja Iblis pemakan surga.
Tetapi dibandingkan dengan saat berada di Laut Guntur, aura di tubuh Raja Iblis pemakan surga ini menjadi semakin kuat. Seluruh Bayi Tian Yu sedang dalam kesulitan saat ini. Berita itu seperti hembusan angin, menyebar ke banyak kekuatan teratas di wilayah surga utara, dan bahkan ke kota perwilayah surga utara untuk pertama kalinya. Dan kemudian dari kota Pil ke wilayah bela diri. Di kota Guntur Langit saat ini, Qin Chen akhirnya telah kembali ke sini. Dia juga telah menerima berita bahwa Yemosi telah menyerang Sky Thunder City sebelumnya. Meskipun dia tahu bahwa Sky Thunder City aman dan sehat, dia benar-benar lega setelah melihat Sky Thunder City setelah itu. Yukiatsu juga memberitahu Qin Chen apa yang terjadi di kota Tianlei. Qin Chen, katakan sejujurnya, apakah Anda memiliki hubungan dengan Master Iblis Ilusi? Yukiatsu dan Jiruyu menatap Qin Chen dengan ganas. Apa yang ada di pikiranmu? Kenapa tidak berkultivasi dengan baik? Untuk apa menanyakan ini? Jawab Qin Chen terdiam. Namun dia juga penasaran dalam hatinya, bahwa memang agak tidak terduga bahwa Master Sekte Iblis Ilusi akan membantu Sky Thunder City. Ketika dia dan Fukian Kun pergi ke Sekte Iblis, Master Sekte Iblis Ilusi tidak berbicara dengan baik dan bahkan melawan Fukian Kun. Mengapa tiba-tiba dia bersedia bekerja sama? Dalam sekejap mata, meskipun Qin Chen tidak mengerti alasannya, dia tidak bisa menahan napas lega karena ada Master Semi Suci lainnya di sisinya. Sekarang, situasi di daratan semakin rumit. Bahkan jika dia telah menaklukkan beberapa kekuatan teratas seperti Tanah Suci Garis Darah, Sang Guan Shi'er tidak bertindak sama sekali. Dia tidak percaya bahwa Sang Guan Shi'er akan begitu baik hanya menonton. Dia menaklukkan kekuatan tertinggi. Selama periode waktu ini, Sang Guan Shi'er pasti merencanakan sesuatu. Sepertinya sudah waktunya untuk mengambil tindakan terhadap Misty Palace. Gumam Qin Chen tahu bahwa waktunya telah mendesak. Dan dengan cepat memerintahkan Fukian Kun, Bu Hua Mao, dan yang lainnya. Meminta semua pasukan utama untuk segera mengatur dan mempersiapkan penaklukan Istana Berkabut. Misty Palace adalah base camp Sang Guan Shi'er, dan Qin Chen tidak percaya bahwa Sang Guan Shi'er akan membiarkan Misty Palace dihancurkan. Tetapi tidak lama setelah itu, dia baru saja mengirim berita ke pasukan utama di wilayah bela diri. Sebuah pesan dari wilayah surga utara telah mencapai kota Tianlei. Apa? Kekacauan besar iblis alien pecah di langit utara? Pikiran Qin Chen meraung, dan dia benar-benar terkejut ketika menerima berita itu. Apakah itu karena sarang iblis kekacauan? Gumamnya, karena dia masih belum tahu. Apakah pasukan iblis alien ini terkait dengan leluhur iblis atau Sang Guan Shi'er? Budak hitam dan yang lainnya juga sangat cemas, karena Bayi Tian Yu adalah base camp Pavilion Candi. Begitu wilayah surga utara dalam bahaya, Pavilion Candi akan mendapat masalah. Untuk sesaat, semua orang memandang Qin Chen dengan cemas. Qin Chen berkata, "Ayo pergi ke wilayah langit utara sekarang juga." Qin Chen tidak ragu-ragu dan segera memberi perintah. Karena dia tahu betul bahwa Bayi Tian Yu adalah markasnya. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan Bayi Tian Yu benar-benar dalam bahaya. Terutama di tanah 5 kerajaan tanah 100 dinasti dan tempat-tempat lainnya. Meskipun orang-orang Pavilion Candi telah lama dipindahkan, masih banyak orang yang duduk diam di sana. Seperti yang diharapkan Qin Chen. Ketika dia memobilisasi pasukan kuat untuk pergi ke langit utara, alam rahasia iblis surgawi di tanah 100 dinasti sebagai salah satu medan perang utama ras iblis alien telah menarik perhatian banyak iblis alien. Sebuah tim di bawah kendali leluhur iblis, puluhan ribu jiwa iblis alien datang ke negeri 100 dinasti, mengambil tubuh manusia. Sama seperti belalang yang melintas ke perbatasan. Ibu kota dinasti yang besar di pinggiran tanah 100 dinasti secara langsung ditempati oleh penguasa iblis asing yang tak terhitung jumlahnya. Dan darah mengalir ke sungai. Kelompok iblis alien ini berteriak, satu persatu membumbung ke langit.
3 hari kemudian, tim ini sudah tiba di kota Chaotian, tanah 100 dinasti. Untung saja, Skeleton Rider telah sampai duluan di sana. Paling tidak, dia dapat sedikit membantu menyelamatkan sebagian praktisi ras manusia di kota Chaotian.